Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng untuk notifikasi untuk mendukung channel ini untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia catatan kecil, dalam video kali ini kita akan membahas instrumen musik warisan peradaban Islam. Seni musik berkembang begitu pesat di era keemasan dinasti Abbasiyah. Perkembangan seni musik pada zaman itu tak lepas dari gencarnya penerjemahan risalah musik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Selain itu, sokongan dan dukungan para penguasa terhadap musisi dan penyair membuat seni musik makin menggeliat. Apalagi di awal perkembangannya, musik dipandang sebagai cabang dari matematika dan filsafat. Boleh dibilang, peradaban Islam melalui kitab yang ditulis Al-Kindi merupakan yang pertama kali memperkenalkan kata musiki. Al-Isfahani 897-976 dalam kitab Al-Aghani mencatat beragam pencapaian seni musik di dunia Islam. Meski dalam Islam terdapat dua pendapat yang bertolak belakang tentang musik, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Pada kenyataannya, proses penyebaran agama Islam ke segenap penjuru Jazirah Arab, Persia, Turki hingga diwarnai dengan tradisi musik. Selain telah melahirkan sederet musisi ternama seperti Syaib, Khatir, wafat 683 Masehi, Tuais, wafat 710 Masehi, Ibnu Mijah, wafat 714 Masehi, Ishaq Al-Mausili 767 sampai 850, serta Al-Kindi 800 sampai 877. Peradaban Islam pun telah berjasa mewariskan sederet instrumen musik yang terbilang penting bagi masyarakat musik modern. Berikut ini adalah alat musik yang diwariskan musisi Islam di zaman kekhalifahan dan kemudian dikembangkan musisi Eropa pasca Renaissance. Albogue atau alboka, keduanya merupakan alat musik tiup terbuat dari kayu, berkembang di era keemasan Islam. Alboka dan albokui berasal dari bahasa Arab albuk yang berarti trompet. Inilah cikal bakal klarinet dan trompet modern. Menurut Henry George Farmer 1988 dalam Historical Facts for the Arabian Musical Influence, instrumen musik alboka dan albok telah digunakan oleh musisi Islam di masa kejayaan. Instrumen musik tiup itu diperkenalkan umat Islam kepada masyarakat Eropa saat pasukan Muslim dari Jazirah Arab berhasil menaklukkan semenanjung Liberia. Gitar, kecapi, dan oud. Maurice G. Somerville 2003 dalam bukunya bertajuk The Classical Guitar, Its Evolution, Players and Personalities Since 1800 menyebutkan bahwa gitar modern merupakan turunan dari alat musik berdawai empat yang dibawa oleh masyarakat Muslim. Setelah dinasti Umayyah menaklukkan semenanjung Liberia pada abad ke-8 Masehi, oud kemudian berkembang menjadi kecapi modern. Gitar berdawai empat yang diperkenalkan oleh bangsa Moor terbagi menjadi dua jenis di Spanyol, yakni guitarra morisca, gitar orang Moor, yang di bagian belakangnya bundar, papan jarinya lebar dan memiliki beberapa lubang suara. Jenis yang kedua adalah guitarra latina, gitar Latin yang menyerupai gitar modern dengan satu lubang suara. Alat musik oud juga populer di wilayah Azerbaijan. Masyarakat di wilayah itu menyebut alat musik petik ini dengan sebutan ud. Masyarakat Eropa Barat mulai mengenal dan menggunakan oud sejak tahun 711 Masehi. Alat musik petik khas umat Islam ini hampir sama dengan pandura yang dikembangkan peradaban Yunani kuno dan pandura alat musik bangsa Romawi. Ziriab merupakan permainan oud termasyhur di Andalusia. Dia tercatat sebagai pendiri sekolah musik pertama di Spanyol. Menurut cendekiawan Islam yang juga musisi terkemuka era keemasan, Al-Farabi, oud ditemukan oleh Lamek, cucu ke-6 Nabi Adam. Masyarakat di Irak juga memiliki tradisi yang mengakar di negeri Irak. Hurdi-gurdi dan instrumen keyboard gesek. Hurdi-gurdi boleh dibilang sebagai nenek moyangnya piano. Alat musik ini ternyata juga warisan dari peradaban Islam di zaman kekhalifahan. Marianne Brocker dalam sebuah teori yang diajukannya menyebutkan bahwa instrumen yang mirip dengan hurdi-gurdi pertama kali disebut dalam risalah musik Arab. Manuskrip itu ditulis oleh Al-Zirikli pada abad ke-10 Masehi. Berikutnya alat musik organ jarak jauh. Menurut George Sarton
Alat musik organ hidrolik jarak jauh pertama kali disebutkan dalam risalah Arab berjudul Sir al-Asrar. Alat musik ini dapat didengar hingga 60 mil. Manuskrip berbahasa Arab itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Roger Bacon di abad ke-13 Masehi. Instrumen musik mekanik dan organ hidrolik otomatis, kedua alat musik itu ditemukan oleh Banu Musa bersaudara. Ilmuwan muslim di zaman Abbasiyah ini berhasil menciptakan sebuah organ yang digerakkan oleh tenaga air. Secara otomatis, tenaga air itu memindahkan silinder sehingga menghasilkan musik. Prinsip kerja dasar alat musik ini, papar Charles B. Flower, masih menjadi rujukan hingga paruh kedua abad ke-19 Masehi. Banu Musa bersaudara juga mampu menciptakan peniup seruling otomatis. Inilah mesin pertama yang bisa diprogram menurut Francois Massieu dalam bukunya berjudul The Scientific Institution in the Medieval Near East. Banu Musa mengungkapkan penemuannya itu dalam kitab bertajuk Book of Ingenious Device. Berikutnya timpani, naker, dan nagreh. Alat musik timpani, tambur atau genderang modern juga ternyata berasal dari peradaban Islam. Menurut Henry George Farmer 1988 dalam bukunya Historical Facts for the Arabian Musical Influence, cikal bakal timpani berasal dari nakareh Arab. Alat musik pukul itu diperkenalkan ke benua Eropa pada abad ke-13 Masehi oleh orang Arab dan tentara perang salib. Biola, rebek, dan rebab. Biola modern yang saat ini berkembang pesat di dunia barat ternyata juga berawal dan berakar dari dunia Islam. Alat musik gesek itu diperkenalkan oleh orang Timur Tengah kepada orang Eropa pada masa kejayaan kekhalifahan Islam. Biola pertama berasal dari rebek yang telah digunakan oleh musisi Islam sejak abad ke-10 Masehi. Cikal bakal biola juga diyakini berasal dari rebab, alat musik asli dari Arab. Konon Al-Farabi merupakan penemu rebab. Peradaban Islam di masa keemasan telah menyumbangkan beragam warisan penting bagi masyarakat modern. Masyarakat barat ternyata tak hanya berutang budi karena telah menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan umat Islam di zaman kekhalifahan, tetapi juga di bidang musik dan seni rupa. Pencapaian yang tinggi di bidang musik menunjukkan betapa masyarakat muslim telah mencapai peradaban yang sangat tinggi di abad pertengahan. Ishaq al-Mausili, musisi termasyhur penemu solmisasi. Ishaq al-Mausili wafat 850 Masehi, adalah salah seorang musisi muslim terbesar di kancah dunia musik Arab pada zaman kekhalifahan. Darah seni menetes dari ayahnya, Ibrahim al-Mausili, wafat 804, yang juga seorang musisi besar. Ishaq terlahir di Al-Rai, Persia Utara. Saat itu sang ayah tengah mempelajari musik Persia. Sang ayah terus mengembara demi mempelajari dan mengembangkan seni musik yang sangat dicintainya. Suatu waktu, Ibrahim membawa putranya yang masih kecil ke kota Baghdad, metropolis intelektual dunia. Kelak di pusat pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah itulah nama Ishaq melambung sebagai seorang musisi legendaris. Kisah masa kecilnya juga tercatat dengan baik. Ishaq cilik memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran dan Kisai dan Al-Farra dari Husaim ibnu Busair. Ishaq mempelajari tradisi dan budaya, sedangkan pelajaran sejarah diperolehnya dari Al-Asma'i dan Abu Ubaidah Al-Mutanna. Sejak kecil ia sudah kepincut dengan musik, namun sang ayah bukanlah satu-satunya guru yang memperkenalkan dan mengajarinya seni musik. Menurut Miss Lesinger, Ishaq mempelajari musik dari sang paman Zalzal dan Atika binti Suda, yang juga musisi terkemuka. Ishaq dikenal sebagai sosok manusia yang kaya dengan budaya. Ia adalah musisi yang intelek. Hal itu dibuktikan dengan perpustakaan pribadinya yang tercatat sebagai yang terbesar di Baghdad. Ishaq telah memberi sumbangan penting bagi pengembangan ilmu musik. Ternyata dialah musisi yang memperkenalkan solmisasi, do re mi fa sol la si do. Ishaq al-Mausili memperkenalkan solmisasi dalam bukunya Book of Notes and Rhythms and Great Books of Song yang begitu populer di barat. Musisi muslim lainnya yang juga memperkenalkan solmisasi adalah Ibnu Al-Farabi 872 sampai dengan 950 dalam kitab Al-Mausikul Kabir. Selain itu Ziryab 789 sampai 857.
seorang ahli musik dan ahli botani dari Baghdad, turut mengembangkan penggunaan solmisasi tersebut di Spanyol jauh sebelum Guido Arezzo muncul dengan notasi Guido-Schaennya. Peradaban Barat kerap mengklaim bahwa Guido Arezzo adalah musisi yang pertama kali memperkenalkan solmisasi lewat notasi Guido-Schaen. Ternyata notasi Guido-Schaen milik Guido Arezzo hanyalah jiplakan dari notasi Arab yang telah ditemukan dan digunakan sejak abad ke-9 Masehi oleh para ilmuwan Muslim. Para ilmuwan yang telah menggunakannya antara lain Yunus Al-Khatib 765, Al-Khalil 791, Al-Ma'mun wafat 833, Ishaq Al-Mausili wafat 850, dan Ibnu Al-Farabi 872 sampai dengan 950. Ibnu Firnas wafat 888 pun turut berperan dalam penggunaan solmisasi tersebut di Spanyol, karena ia adalah orang yang memperkenalkan kepada masyarakat Spanyol musik oriental dan juga merupakan orang yang pertama kali mengajarkannya di sekolah-sekolah Andalusia. Guido Arezzo mengetahui solmisasi tersebut dengan mempelajari katalognya, sebuah buku teori musik berbahasa Latin yang berisi kumpulan penemuan ilmuwan Muslim di bidang musik. Solmisasi tersebut ditulis dalam katalognya yang diterbitkan di Monte Cassino pada abad ke-11 Masehi. Monte Cassino merupakan daerah di Italia yang pernah dihuni masyarakat Muslim dan juga pernah disinggahi oleh Konstantin Afrika. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.